Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Muhammad Vicky. Kali ini saya akan membahas demam berdarah. Mungkin sudah banyak yang tahu tentang demam berdarah, tapi tidak salahnya saya mengulas kembali demam berdarah ini. Soalnya gejalanya ini mirip dengan flu biasa, membuat demam berdarah sering dianggap sepele atau tidak segera ditangani. Padahal dampak yang tidak segera ditangani ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, gejala demam berdarah sangat penting untuk diketahui, sehingga pengobatannya bisa segera dilakukan. Demam berdarah atau DBD merupakan masalah kesehatan yang terjadi karena nyamuk. Infeksi virus ini sangat membahayakan apabila tidak segera dilakukan pengobatan. Sayangnya, tidak sedikit orang yang masih mengabaikan demam berdarah karena gejalanya bisa mirip dengan gejala penyakit lainnya, misalkan flu atau demam lainnya. Dampaknya, banyak sekali kasus demam berdarah berujung fatal karena terlambatnya pengobatan. Inilah mengapa saya ini membahas demam berdarah kepada masyarakat dengan bahasa yang sangat awam, supaya gejala ini segera disadari oleh masyarakat, sehingga masyarakat ini berobat ke fasilitas kesehatan. Masalah kesehatan ini menimbulkan gejala 4-10 hari setelah kita atau tubuh ini digigit nyamuk jenis Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Ini jenis nyamuknya Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Apabila ini terjadi pada anak, pertama kali gejalanya bisa lebih parah dibandingkan dengan orang dewasa. Jadi DBD ini lebih parah jika terkena pada anak-anak. Gejala DBD fase awal perlu diwaspadai. Yang pertama itu gejalanya demam tinggi yang terjadi secara mendadak. Maksud di sini, soalnya semua penyakit ini emang biasanya gejalanya itu ada demam. Namun pada DBD, demam ini terjadinya itu secara tiba-tiba. Jadi perbedaan lainnya adalah DBD ini mencapai suhunya nih, kalau di temperatur, dicek suhu itu suhunya 40 derajat Celcius. Jadi demam berdarah ini mendadak. Nah, ini demamnya biasanya terjadi ini antara 2-7 hari. Yang kedua, otot terasa nyeri. Jadi maksud di sini otot terasa nyeri. Jadi tidak hanya demam, pengidap DBD juga cenderung akan merasakan nyeri pada beberapa bagian tubuh. Jadi badannya itu pada nyeri, pada sakit. Misalnya pada otot, pada tulang, pada sendi, dan di bagian belakang mata. Ini sakit. Biasanya gejala ini diikuti tubuh yang berkeringat dan menggigil.
durasinya ini 4 sampai 10 hari ketika virus memasuki tubuh. Jadi nyeri ototnya ini bersamaan dengan sakit kepala dan demam tinggi. Tuh ya. Nah, makanya ini yang gejala ketiga yaitu sakit kepala. Ya, jadi sakit kepala. Beberapa jam setelah mengalami demam atau panas, gejala berikutnya yang muncul adalah sakit kepala. Sakit kepalanya itu parah sampai terjadi di sekitar dahi di sini. Ya, jadi yang pertama demam, kedua nyeri otot, ketiga nyeri kepala hebat. Ya, sakit kepala parah juga disertai dengan rasa nyeri pada bagian belakang mata. Tadi kondisi ini merupakan gejala umum yang sering terjadi. Mungkin dengan mengonsumsi beberapa obat sakit kepala dapat membantu meredakannya. Jadi banyak orang yang mengira sakit kepala biasa, ya kan? Jadi demam berdarah ini 3 yang tadi, demam, sakit kepala, nyeri otot sama sakit kepala. Yang keempat, mual muntah. Ini gejala DBD lainnya yang bisa terjadi pada anak-anak dan orang dewasa adalah mual dan muntah. Ini yang memperparah DBD. Gangguan ini juga termasuk dalam masalah pencernaan dan turut dapat menimbulkan rasa tidak nyaman pada perut dan punggung. Masalah ini terjadi selama 2 hingga 4 hari setelah paparan virus untuk menyerang tubuh. Jadi ini yang memperparah itu mual dan muntah. Ya, jadi kalau mual muntah kan ini bisa menyebabkan kurang nutrisi dan dehidrasi. Ya. Berarti ya udah 4. Yang kelima, tubuh mengalami kelelahan. Jadi selain demam disertai nyeri otot dan masalah pencernaan tadi, tubuh mengalami kelelahan karena tadi nafsu makannya menurun. Akibatnya tubuh menjadi lelah karena kurangnya asupan makanan dan sistem imun tubuh yang melemah. Tambah parah lagi, ya kan? Yang selanjutnya, munculnya ruam merah. Ruam merah merupakan gejala demam berdarah yang paling khas. Ruam pada DBD biasanya berwarna kemerahan atau merah muda pucat yang muncul di wajah, di dada, di tangan, dan di kaki. Gejala biasanya muncul 2-3 hari. Ini dicek torniket, dibendung, tes bendung pada ini, dipompa, ditahan 5-10 menit. Cuma kadang itu ruam ini terlihat pada orang yang, mohon maaf, itu pada orang kulit putih. Kadang kayak kita yang coklat sawo matang jarang terlihat, ya kan? Jadi bila mengalami gejala tadi, ada baiknya kita segera memeriksa diri ke dokter. Dokter akan melakukan diagnosa atau diagnosis dan penanganan yang terbaik. Hal ini mampu untuk menghindari gejala komplikasi berbahaya yang disebabkan oleh virus, yang disebabkan oleh gigitan nyamuk. Jadi faktanya cara penanganan demam berdarah pada anak dan orang dewasa ini belum ada pengobatan khusus untuk demam berdarah. Bila gejalanya ringan, jadi hanya demam, nyeri otot, dan sakit kepala, DBD bisa diatasi sendiri dengan perawatan rumahan. Tadi bila ringan, ya. Jadi pengobatan hanya simptomatis, hanya menghilangkan keluhan,
misalkan paracetamol untuk menurunkan demam dan mengurangi rasa nyeri otot dan sakit kepala. Namun ingat, hindari obat-obatan yang bersifat antiinflamasi non steroid. Jadi golongan-golongan NSAID ini obat antiinflamasi non steroid ini seperti jenisnya itu nama merek dagang ya, merek itunya tuh golongan-golongan NSAID, nanti saya akan cantumkan lah. Itu kenapa dihindari? Karena bisa meningkatkan resiko dari pendarahan dan perburukan kondisi. Jadi kadang kita karena sakit kepala dan nyeri otot, kita minum obat-obatan seperti piroxicam, ya kan, seperti Ponstan, ya kan, itu NSAID, non steroid antiinflamasi, NSAID, antiinflamasi non steroid. Sedangkan untuk demam berdarah yang parah, perawatan itu harus di rumah sakit, karena tadi untuk menghindari dari dehidrasinya dan kelemahan tubuh karena kurang asupan. Ya, jadi saya di sini membahas demam berdarah secara awam supaya masyarakat tidak terlambat. Misalkan ada yang bertanya, "Dok, gimana penanganan demam berdarah di rumah?" Tadi setelah kita mengetahui ini gejala-gejala demam berdarah, tadi demam, nyeri otot, sama sakit kepala, range-nya itu antara 2 hari sampai 5 hari. Yang pertama, kita harus mengetahui gejalanya. Itu kalau misalkan belum ada dehidrasi dan belum ada perdarahan, ini masih bisa dikategorikan ringan. Yaitu yang pertama, istirahat sebanyak mungkin. Jadi istirahat. Syaratnya ini masih doyan makan ya. Jadi kalau pasien ini mengeluh demam, nyeri otot, sakit kepala, tapi masih bisa makan dan minum, yang pertama istirahat sebanyak mungkin. Kedua, minum obat penurun panas golongan paracetamol, ya. Hindari meminum obat golongan jenis tadi NSAID, ibuprofen dan aspirin, ya. Jadi hindarin karena kedua obat ini bisa merangsang perdarahan. Yang ketiga, jika panas tidak turun, boleh dibantu dengan kompres yang baik, yaitu pakai kain dan air bak tuh ya. Jadi tidak dingin, tidak hangat, sedang-sedang aja. Yang keempat, banyak minum cairan untuk mencegah dehidrasi. Jadi minum cairan yang banyak. Ya, jadi mau air kelapa kayak, mau isotonik ya. Yang penting banyak minum cairan supaya menghindari atau mencegah terjadinya dehidrasi. Ini ada yang nanya, "Dok, apakah demam berdarah bisa sembuh tanpa opname?" Ya, jadi bila ada tanda-tanda gejala tadi, demam, nyeri otot, sakit kepala, sebaiknya kita yang dilakukan adalah cek darah, yaitu trombositnya. Jadi pasien DBD yang trombositnya masih di atas 100.000
ini bisa tanpa opname, ya kan. Yang kedua, asal pasiennya masih bisa makan dan minum, ya kan. Dok, apakah demam berdarah harus dirawat? Nah, ini sih mirip ya. Penyakit ini bisa menyebabkan kematian. Jadi bila terlambat ditangani atau ditangani dengan benar. Jadi ya kenapa kalau misalkan kita itu ada kekhawatiran atau di rumahnya kurang open, ya kan, sebaiknya pasien yang ada tanda-tanda gejala demam berdarah sebaiknya dirawat untuk menghindari terjadinya komplikasi yang menyebabkan kematian. Langkah pertama apa dok penanganan demam berdarah? Tadi seperti saya bilang, pertama yang dilakukan pada pasien yang sudah ada tanda-tanda gejala demam berdarah, pasien atau penderita ini harus bed rest atau tira baring selama dia itu demam. Jadi 2-7 hari dia harus istirahat. Berikan obat penurun panas. Terus jangan lupa kita juga memberikan pada anti lambungnya, obat lambungnya. Terus kita berikan kompres, berikan cairan. Kalau bisa pasien ini saya sarankan 1-2 liter per hari. Ada pasien nanya lagi nih, dok berapa lama trombosit kembali normal? Jadi kadang ini kita ini belum pasti ya, cuma menurut pengalaman saya trombosit biasanya akan mengalami penurunan yang signifikan pada hari ketiga. Jadi hari ketiga ini saya itu namanya kalau di grafiknya itu demamnya itu kan pelana, pas pelana itu di situ tuh trombositnya turun, karena di situ demam seolah-olah turun karena demamnya pada demam berdarah itu mirip pelana kuda. Jadi naik 1-2 hari, 3 hari, turun 4-5 hari, nanti naik pelan. Nah di situ masuk krisisnya, penurunan. Jadi berapa normalnya? Itu kalau tubuh tidak dibantu dengan cairan, itu normal kembalinya hari ke-9. Cuma tubuh kitanya kuat enggak. Makanya kalau pasien yang mengalami dehidrasi harus dirawat inap. Apakah demam berdarah harus diinfus dok? Nah ini jadi pasien-pasien yang ada gejala tadi, demam, penurunan nyeri otot, sakit kepala, penurunan nafsu makan dan minum, itu perlu diinfus. Dok, berapa lama DBD dirawat? Jadi apabila segera mendapat penanganan medis, mengidap demam berdarah DBD ini biasanya akan pulih kurang lebih dalam 5-7 hari. Tapi tergantung dari kesehatan fisiknya. Ya, itu gejala-gejala demam berdarah dan penanganan rumahan. Semoga bermanfaat. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi penyebaran demam berdarah, yakni dengan cara 3M plus 1. 3M. M pertama, menguras tempat penampungan air. Jadi
ada genangan-genangan air segera dikuras. Itu waspada tuh yang di kulkas yang di belakang tuh ada air penampung, itu biasanya jadi sarang dari nyamuk. Makanya kalau bisa tiap 2 bulan atau 1 bulan sekali itu dikuras atau dibuang. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ya, jadi tempat-tempat penampungan air jangan mentang-mentang airnya bersih kita tidak tutup, karena nyamuk Aedes aegypti ini bukan di air kotor, tapi dia suka di air bersih. Yang ketiga, mengubur barang bekas. Jadi barang-barang bekas dikubur, ya, karena nanti kalau barang bekas itu kan kalau terkena air hujan nanti ada genangan. Plusnya yang pertama, hindari gigitan nyamuk. Ya, jadi gigit nyamuk ini pada sore hari kalau bisa sekitar jam 4 sampai jam 7 malam, jangan tidur. Kedua, tidur menggunakan kelambu. Ya, yang untuk daerah-daerahnya banyak nyamuk gunakan kelambu. 3, menyalakan obat nyamuk. Jadi obat nyamuk kita nyalakan, atau sekarang sudah ada obat semprot, kita semprot. Semoga dengan dilaksanakannya program 3M+, kasus demam berdarah ini tidak bertambah lagi. Semoga ini bermanfaat, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Cukup sekian dan terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.